mungkin saya tidak akan berbicara banyak, tapi kalau banyak nanti boleh terkait tadi saya sudah mendengar beberapa laporan dari ketua prodi, baik itu ketua prodi PAI maupun PIAUD. Kebetulan saya dari prodi PAI, Pak. Dan di sini sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Ketua Prodi, memang pembelajaran di Serambi Mekah itu sebelum pandemi ini berjalan itu kita sudah memasuki masa perkuliahan itu sekitar 1 bulan. Nah, pada awal perkuliahan sebagaimana kebiasaan di Serambi Mekah khususnya di PAI, itu setiap dosen wajib membuat SAP sama LPS, dan ini semuanya dilakukan oleh dosen. Karena itu merupakan arah ataupun alur perkuliahan termasuk peta sigma perkuliahan yang akan dilakukan oleh dosen. Nah, pada saat pertemuan pertama kita sudah melakukan pertemuan perkuliahan secara tatap muka itu sebanyak 4 kali. Kalau saya waktu itu sudah 4 kali. Kemudian ketika turun edaran pertama dari kementerian, itu baik edaran dari Kementerian Agama maupun Kemdikbud, kemudian maupun edaran yang disampaikan oleh rektor, kita melakukan perkuliahan secara online ataupun daring tanpa tatap muka. Nah, itu terus kita lakukan tetap mengacu pada SAP dan RPS yang ada. Dalam hal ini baik itu diskusi ataupun pemberian tugas kepada mahasiswa, bahkan termasuk hal-hal yang lain, apakah kuis, midterm, bahkan mungkin nanti final juga akan kita lakukan secara daring selama belum ada aturan terbaru yang dikeluarkan karena kita tetap mengacu edaran rektor dulu sebelum itu aturan terbaru yang dikeluarkan oleh yang membuat kebijakan. Itu tetap akan dilakukan, dan kemungkinan itu juga bisa saja berlanjut untuk semester depan, mungkin ya, semester ganjil tahun 2020-2021. Nah, selama ini kalau saya secara pribadi itu menggunakan beberapa aplikasi. Kalau untuk sistem pembelajaran itu saya menggunakan Google Meet. Di situ bisa nampak wajah-wajah cantik mahasiswinya kan. Kemudian mahasiswi juga bisa melihat wajah cantik dosennya. Nah, itu saya menggunakan Google Meet, dan sambil pembelajaran itu saya mencoba untuk melakukan screenshot. Nah, sedangkan untuk absen, biasanya kan untuk absen yang berjalan kita disediakan, memang ada absen manual yang disediakan oleh prodi atau oleh akademik untuk diedarkan kepada mahasiswa. Nah, karena ini pembelajarannya secara online, jadi otomatis saya secara pribadi itu membuat satu aplikasi khusus melalui form. Jadi dalam bentuk absen juga, tapi absen itu dalam bentuk Google Form. Jadi siapa yang masuk mereka mengisi namanya, kemudian mata kuliahnya, unitnya. Memang di situ saya tidak minta foto karena begitu selesai perkuliahan saya sendiri meng-close untuk respon tersebut, saya matikan sehingga yang tidak hadir tidak akan bisa mengisi setelah itu. Nah, itu yang saya secara pribadi yang saya lakukan. Nah, sedangkan untuk tugas-tugas yang diberikan itu tetap mengacu kepada SAP dan LPS yang sudah kita sepakati pada pertemuan awal atau pertemuan pertama. Dan itu juga diberikan melalui email ataupun WA. Karena mahasiswa membuat sebuah grup perkuliahan untuk mata kuliah tersebut, dan mereka akan men-share makalahnya via WA dan email. Kalau saya dua itu, WA dan email untuk share materi perkuliahan. Sedangkan untuk diskusi saya melakukannya dengan Google Meet. Itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Nani atas yang telah menyampaikan dari secara teknis.
Sebenarnya perlu kami sampaikan bahwa kita sedang berjalan kuliah dari kita ini untuk kita tidak akan membahas ininya. Kuliah dalam sejarah kita akan berjalan. Walaupun di awal juga kita sudah mulai kuliah kita mulai bulan Februari. Kalau nggak salah saya kemarin itu sudah bulan Februari dan Covid itu kalau kemarin Maret nanti mulai libur dan mulai kuliah dari sekitar 16 Maret ya. Jadi sebelumnya kita pernah kuliah kita melakukan tapi biasanya sebelumnya kita sudah masuk. Kemudian setelah ada setelah itu kan ada pengumuman kuliah dari dan juga resolusi kita sudah melakukan kuliah dari. Walaupun mungkin ada beberapa metode yang ini sudah pernah melakukan dengan metode dan sudah protokol juga pernah menggunakan itu dan juga ada melalui dan jarak pribadi dan juga ada kami juga ada monitoring di fakultas juga ada beberapa dosen juga sudah melakukan hal itu dan juga kami juga menanyakan beberapa mahasiswa. Jadi kadang-kadang kalau ada pengakuan itu kita terlalu tinggi di mahasiswa. Malah ada beberapa dosen ada memilih kita ada di biokol itu dan alhamdulillah bisa kita bilang 70% kuliah dari kita berjalan. Walaupun mungkin ada kendala kan sebenarnya banyak kendalanya di mahasiswa. Ada beberapa mahasiswa yang kita hubungi kuliah secara video call, kemudian melalui Zoom itu yang bisa tunggu 4 orang, 5 orang. Jadi nggak bisa semua. Jadi kendala di orang bilang tadi dengan kualitas internet memiliki itu pun dengan tergantung ke daerah mereka. Ada mereka dengan di gunung. Ya, kadang-kadang kita memang harus berjanji dulu sama mereka. Kapan mereka itu ada waktu untuk dari. Nah, jadi baru kita bisa sama-sama kan. Jadi ya, jadi itulah. Jadi banyak kendala di mahasiswanya. Jadi kita ada kendala. Tapi kuliah berjalan. Walaupun mungkin yang bisa kita akses dengan mereka itu berapa orang, 4 orang, 3 orang, kita terbantu. Nah, dan kepada mahasiswa mungkin yang tidak bisa langsung video call, nanti kita ada grup mata kuliah. Kalau misalnya